Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketinggian air kolam lele. Seperti yang sahabat ketahui bahwasanya budidaya ikan lele itu terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama segmen pembenihan, yang kedua segmen pendederan, yang ketiga segmen pembesaran. Jelas di antara ketiga segmen ini itu mempunyai ketinggian air yang berbeda-beda. Termasuk halnya di ketinggian air untuk budidaya ikan lele segmen pembenihan yang akan saya bahas kali ini, itu pun mempunyai kriteria ketinggian air yang berbeda. Namun sebelum saya membahas ke kriteria ketinggian air untuk segmen pembenihan, jadi saya akan bahas dari awal, yaitu untuk ukuran kolam. Ukuran kolam yang ideal untuk segmen pembenihan ini yaitu minimal di ukuran 2 x 2 meter. Untuk jumlah kolamnya di kisaran 6 sampai 7 kolam. Kenapa demikian? Karena apabila kita menggunakan kolam ukuran 1 x 2 meter bukan tidak bisa. Bisa sih bisa saja. Namun kita harus punya banyak kolam. Karena apa? Karena 1 kg bobot indukan betina itu bisa menghasilkan kurang lebih 50.000 butir telur. Apabila itu menetas semua, lalu kita budidayanya di kolam yang kecil, katakanlah ukuran 1 x 2 meter, itu pasti akan kepadatan. Dan kita perlu memiliki jumlah kolam yang banyak untuk ukuran 1 x 2 meter. Maka dari itu, untuk kolam di segmen pembenihan alias pemijahan, untuk ukuran kolamnya minimal 2 x 2 meter. Dan untuk jumlahnya di kisaran 6 sampai 7 kolam. Kalau kita menggunakan kolam seperti saya ini, ukuran 2 x 3 meter, itu 6 kolam saja sudah cukup. Oke, langkah berikutnya, jangan lupa korbankan 1 kolam untuk tandon air. Karena sejatinya lele itu tidak menyukai air langsung dari sumur. Kita selamatkan dengan kita mengorbankan 1 kolam untuk tandon air. Jadi kalau kita mau melakukan penyortiran, pergantian air, dan lain sebagainya, yang kita gunakan yaitu air kolam tandon. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti yaitu ketinggian air kolam di segmen pembenihan. Ketika sahabat akan memijahkan indukan lele, untuk ketinggian air di awal pemijahan, silahkan sahabat sesuaikan dengan bobot indukan yang akan sahabat pijahkan. Apabila sahabat akan memijahkan indukan lele, lalu bobot indukannya itu 1 kg atau di bawah 1 kg, umpamanya 7 on atau 8 on, silahkan gunakan ketinggian air di kisaran 15 cm. Namun apabila sahabat memijahkan indukan lele yang lebih besar, katakanlah 1,5 kg, 2 kg atau 3 kg, silahkan sahabat gunakan ketinggian air itu di ketinggian 20 cm. Jadi silahkan sahabat pijahkan lele sesuaikan dengan bobot indukan lelenya. Apabila lelenya 1 kg ke bawah, gunakan ketinggian air 15 cm. Apabila lebih dari 1 kg, silahkan gunakan ketinggian air 20 cm. Umpamanya lele tersebut sukses bertelur, lalu telurnya menetas. Silahkan sahabat sebarkan saja ke seluruh kolam, ke 6 kolam yang berbeda silahkan untuk ditetaskan. Ketinggian air tetap sama dengan pemijahan, yaitu kalau 15 cm ya 15 cm, kalau memang 20 ya 20 cm. Seiring berjalannya waktu, sahabat akan memberi pakan ke larva tersebut dengan cara memberikan cacing sutra. Otomatis, seiring berjalannya waktu, larva juga memakan cacing sutra, larva juga akan tumbuh besar. Di usia 1 minggu kepengurusan larva, silahkan sahabat cek keadaan air kolam sahabat. Apabila dirasa kotor, silahkan sahabat buang dan ganti. Setelah itu tambahkan lagi air baru. Untuk ketinggiannya, apabila di awal 15, kita tambahkan menjadi 20 cm. Apabila di awal 20 cm, kita tambahkan menjadi 25 cm. Jadi ada penambahan setiap minggunya, yaitu 5 cm. Nah, dari situ pun biasanya suka ada perubahan jenis pakan. Apabila yang kita aplikasikan di awal, misalnya cacing sutra, dan kita kalau memang mau mencoba memberikan pakan pabrikan dengan cara dibuatkan pasta, silahkan sahabat lakukan untuk selingan pakan cacing sutra. Air sudah ditambah, pakan juga sudah kita oplos dengan pasta. Di usia larva kedua minggu, biasanya di situ kita suka melakukan penyortiran. Tapi yang kita gunakan di sini adalah feeling. Feeling kita menentukan bagaimana tingkat keseragaman ukuran larva yang kita pelihara. Bagaimana keadaan air kolam larva kita. Apabila air kolam larvanya jelek, silahkan dibuang. Kalau memang tidak, silahkan tambah lagi 5 cm lagi. Itu di angka 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu kemudian, umpamanya ketinggian air kolam sahabat 20, silahkan naikkan ke 25. Kalau memang 25, silahkan naikkan ke 30 cm.
Itu kalau memang airnya tidak kotor. Kalau memang airnya kotor, silahkan dibuang lagi saja. Setelah itu kita tambahkan air baru dan ketinggiannya ditambah. Dan biasanya di situ juga suka ada pergantian pakan. Umpamanya di awal cacing sutra, biasanya kalau menginjak 2 minggu kemudian itu bisa kita gunakan pakan pabrikan. Mungkin separuh ikan ada yang masih makan cacing sutra, yang separuhnya sudah makan pakan pabrikan. Biasanya seperti itu yang sering saya lakukan. Oke, kita lanjut ke usia 3 minggu. Apabila di usia 1-2 minggu sahabat tidak melakukan penyortiran, di usia 3 minggu itu jangan sampai dilewatkan kembali. Jangan kita membuat acara yang lain khusus kita lakukan penyortiran. Apabila di usia 2 minggu kita tidak melakukan penyortiran, otomatis di usia 3 minggu kita wajib untuk menyortir larva tersebut karena pasti ukurannya sudah jomplang. Dan di situ juga ikan perlu kita pilah mana yang besar, mana yang kecil. Jadi harus kita pisahkan biar tidak terjadi kanibalisme. Itu di usia 3 minggu. Umpama ketinggian airnya misalnya 20 atau 25, silahkan tinggal dinaikkan ke 5 cm. 25 menjadi 30 atau 35 menjadi 30 cm seperti itu. Jadi seiring pertumbuhannya ikan, itu akan semakin kita tambah untuk ketinggian airnya. Berlanjut lagi di usia 4 minggu, apabila kita melakukan penyortiran di usia 2 minggu, 4 minggu kita melakukan penyortiran lagi. Apabila di usia 3 minggu kita melakukan penyortiran, di usia keempat minggunya nggak usah melakukan penyortiran, karena ikan masih seragam. Cukup ditambah saja ketinggian airnya. Biasanya itu sudah full di angka 1 bulan, itu ketinggiannya sudah full. Biasanya 35 atau 40 cm. Nah, untuk ketinggian kolamnya, di segmen pembenihan ini biasanya 50 cm. Untuk ketinggian air itu di maksimal angka 40 cm. Nah, dari situ silahkan sahabat pilah mana bibit lele sahabat yang akan dijual, mana yang akan dipelihara lagi. Apabila memang mau serentak menjual, silahkan tambah lagi waktunya di angka 2 minggu lagi. Biasanya final dari segmen pembenihan ini itu di angka 1 bulan, selebihnya itu 1 bulan, 2 minggu juga ikan sudah terjual. Itu dia sahabatku semua untuk tahapan-tahapan ketinggian air. Jadi setiap minggu juga kita kontrol, baik itu ada penambahan air ataupun mungkin pergantian air, silahkan ditambahkan saja ketinggian airnya. Kenapa kita harus lakukan demikian? Karena apa? Semakin tumbuh ikan, itu ikan juga semakin membutuhkan ruang gerak yang luas. Gak mungkin kalau kita tarik kolamnya ke sana kemari menjadi besar. Karena ukuran kolam ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Ukurannya 2 x 3 meter. Lalu yang akan menjadi ruang geraknya ikan ini menjadi luas yaitu dengan cara penambahan air. Kalau kita tidak tambah, bisa jadi ikan akan terhambat tumbuh. Karena apa? Ikan saling berdesakan di keadaan air yang benar-benar monoton segitu saja. Tapi kalau kita adakan penambahan air, otomatis ruang gerak ikan juga akan semakin luas. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.